Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman tentang cara pemasangan ring piston khusus untuk motor 4 tak. Ini berlaku untuk semua motor 4 tak Kang Bro. Oke ya, di depan saya ada sebuah piston. Saya kebetulan habis melakukan coulter ya. Ini piston kepunyaan Vega ZR dan ini original Kang Bro, oversize 100. Ini untuk ring pistonnya. Oke ya, sengaja saya buat video seperti ini untuk teman-teman pemula ya, terkhusus teman-teman pemula yang mungkin lagi belajar tentang pemasangan ring piston dan mungkin juga bingung dengan tata letak penempatan gap atau celah ring piston di antara ring yang satu dengan yang lainnya. Oke, di video kali ini akan saya videokan ya Kang Bro, tata cara pemasangan ring piston yang benar menurut versi saya, versi yang biasa saya lakukan. Oke, di sini ada 5 buah ring piston, dimana dari setiap masing-masing mempunyai peranan atau fungsi masing-masing Kang Bro. Yang pertama yang berwujud seperti ini ya, ini adalah ring expander atau ring oli. Ada yang menyebutnya ring cacing juga, wujudnya seperti ini. Ini berbeda dengan yang lain ya untuk bentuknya. Kemudian ada 2 pengapit ring olinya yang tipis ini Kang Bro, ada 2 biji ya. Ini untuk posisinya atas bawahnya sama, boleh dibolak-balik. Nah, selanjutnya ada 2 buah ring kompresi. Nah, untuk ring kompresi pertama dan kedua ini berbeda Kang Bro, secara fisik dan juga dari warna juga berbeda ya. Untuk warna kusam atau hitam pekat ini nanti ini terpasang di bagian ring kompresi kedua atau posisinya terletak di bawah ring kompresi yang pertama. Nah, di sini ada tulisannya ya. Untuk yang ada tulisannya ini nanti menghadap ke arah atas Kang Bro. Ya, seumpama ini piston, ini menghadapnya ke sini nanti. Ya, untuk tulisannya. Sama untuk yang ring kompresi kedua juga menghadapnya ke atas untuk yang ada tulisannya. Kemudian perbedaan secara fisik dari kedua ring kompresi ini Kang Bro. Untuk ring kompresi yang kedua atau ring kompresi yang bawah, untuk bentuk dan fisiknya ini di bagian dalam sini terutama ya, sudut di bagian dalam, lingkaran dalam sini, ini tajam semua Kang Bro. Tajam, kalau kita raba seperti ini dia tajam. Nah, sedangkan untuk ring kompresi pertama, salah satu dari sudut dalamnya sini ada yang tirus atau tumpul, tidak tajam. Nah, ini juga memiliki fungsi dan cara kerja masing-masing Kang Bro ya. Dari sisi yang tumpul, kemudian sisi yang tajam seperti ini, dia memiliki peranan atau fungsi masing-masing. Untuk peranan dan fungsi dari ring pistonnya, dulu pernah saya buatkan videonya ya, secara detail dan lengkap. Untuk videonya buat kalian yang belum menonton bisa simak atau cek di pojok kanan atas ini untuk videonya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke cara pemasangannya Kang Bro. Oke, ini untuk pistonnya ya. Nah, saya tambahkan informasi lagi Kang Bro. Di sini terlihat ada sebuah cowakan ya. Nah, ini nanti cowakan ini berfungsi untuk menempatkan ring pengapitnya atau ring yang tipis ini. Salah satu dari ring yang tipis ini pasti nanti ada ujungnya, salah satu ujungnya yang seperti robek Kang Bro. Nah, ini ya. Nah, ini memang seperti ini Kang Bro, bukan berarti kondisinya baru tapi kok sudah seperti ini dikira nantinya cacat, bukan ya. Ini sengaja dibikin seperti ini Kang Bro. Dan tonjolan ini nanti akan masuk ke sini Kang Bro, arahnya ya, masuk ke dalam cowakan ini. Nah, ini kan ada cowakan terlihat ya. Sebentar saya matikan flashnya biar lebih jelas. Nah, ini ya cowakan ini ya, masuk ke sini nanti. Nah, untuk cara pemasangannya, pertama kita pasang dulu untuk ring olinya. Ini posisi atas ini Kang Bro. Nah, ini ada tanda segitiganya di sini. Ini menghadap ke arah X atau ke bawah untuk segitiga ini. Kalau misalkan kalian menemui piston
tidak ada tandanya, kemudian kalian bingung menentukan arah in dan X nya yang sebelah mana, kalian bisa menentukan dengan cara mencari offset piston ini. Offset piston itu maksudnya posisi lubang piston ini tidak berada persis di tengah Kang Bro, namun sedikit ke samping ya. Jadi untuk posisi in dan X bisa diketahui dari posisi saat pen piston terpasang, kemudian diukur ya jarak antara dari sini ke sini itu mana yang lebih lebar. Nah nanti yang lebih lebar atau intinya dari kedua sudut ini akan berbeda. Nah itu nanti akan bisa kita jadikan acuan untuk yang sebelah menghadap ke X itu yang sebelah mana dan in yang sebelah mana, menentukan offset piston, maksudnya seperti itu Kang Bro. Saya juga sudah pernah membuat videonya ya, bisa dicari atau dicek di video-video lama saya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita pasang. Ini posisi sebelah atas ya, atau arah in. Di dalam sana ada lubang-lubang oli Kang Bro, ada 4 lubang oli kecil ya di sana ya. Nah ini kita posisikan di sebelah sini Kang Bro untuk posisi sambungan atau gap celah ring olinya. Sebenarnya untuk pemasangannya itu bebas ya, selera juga bisa dibilang selera, tapi yang penting nanti bersilangan antara gap ring yang satu dengan yang lainnya, jangan sampai satu atau sejajar ya. Untuk selanjutnya kita pasang untuk posisi yang polos. Nah ini yang sebelah polos, nggak kayak yang satunya tadi ada yang kayak sobek itu ya. Ini yang polos kita pasang di bagian paling bawah Kang Bro ya. Kalau nanti posisinya yang sobek di sebelah sini, maka yang bawah ini gapnya ini kita pasangkan di sebelah sini. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita pasang. Untuk bolak-baliknya atas bawahnya sama saja Kang Bro, bolak-balik nggak masalah. Oke, ini kita pasang paling bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah terpasang. Nah, ini kan hampir sejajar dengan ini. Nah, kita posisikan untuk gap ring pengapitnya ini juga hampir sejajar dengan ini, lubang di sini. Nah, di sini ya terlihat ya gapnya. Oke, selanjutnya kita pasang ring pengapit berikutnya. Nah ini jangan lupa kita posisikan bagian yang ada centilannya ini, kita posisikan di sini Kang Bro, di cowakan ini ya, di sini kita pasangkan di sini. Nah fungsi maksudnya seperti ini karena nanti supaya ring pengapitnya ini enggak terjadi pergeseran Kang Bro, mencegah supaya enggak ketemu ya dengan gap celah gap ring yang bawahnya. Oke, seperti ini ya. Oke, bisa disimak, bisa dilihat posisinya. Kurang lebih seperti ini posisinya Kang Bro ya. Selanjutnya kita pasang ring kompresi kedua atau yang warna hitam pekat dengan ciri-ciri sudut dalamnya ini semua tajam Kang Bro. Ingat untuk yang ada tulisannya itu menghadap ke atas. Oke, langsung saja kita pasang ya. Kita pasang bersilangan dengan ring olinya ini ya, atau ring penyekatnya. Seperti ini. Oke ya, mudah ya. Kemudian untuk kompresi yang pertama kita pasang di sebelah sini ya. Ingat yang ada tulisannya selalu menghadap ke atas. Nah ini ya, sebelah sini Kang Bro. Nah seperti ini susunannya Kang Bro. Jadi ring kompresi ada di sini dan di sini ya, ring kompresi untuk sambungannya, gapnya.
Kompresi pertama, kompresi kedua, kemudian celah pengapit ring oli di sini, kemudian yang satunya lagi di sini. Atau mau disilangkan untuk celah ini bisa Kang Bro, di 180 derajat ke arah sini bisa ya. Kemudian kita geser lagi kalau misal ini di sebelah sini untuk celah ring olinya. Jadi intinya jangan sampai terjadi dari celah gap ring, setiap ring itu satu sejajar Kang Bro, mencegah supaya nggak terjadi kebocoran oli masuk ke ruang bakar. Jadi kayak gitu ya untuk versi pemasangan ring piston yang biasa saya lakukan, dan alhamdulillah selama ini tidak pernah ada kegagalan Kang Bro. Oke ya, untuk videonya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat untuk teman-teman atau rekan-rekan pemula. Selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like dan juga tombol subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe. Oke, saya Silapan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.